kajian teori ini yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori ini meliputi yang pertama adalah media audiovisual. Media audiovisual merupakan jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran dan indera mata atau penglihatan. Jenis pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa suara dan bentuk atau rupa. Contohnya adalah berupa televisi, film, dan video. Penggunaan media audiovisual ini diharapkan akan memberikan dasar-dasar konkret untuk berpikir, memberi dorongan dan motivasi, membuat pembelajaran lebih menarik, memungkinkan pelajaran yang disampaikan akan lebih bermakna dan mudah diingat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai-nilai kebinekaan. Nilai-nilai kebinekaan adalah hidup berdampingan secara damai, saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa. Yang ketiga adalah perilaku prososial. Perilaku prososial merupakan perilaku yang dapat dikembangkan karena mencakup tindakan membantu teman sekelas, termasuk orang lain untuk bergabung dalam kelompok, mendukung teman sekelas yang dikucilkan, dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, sehingga perilaku prososial merupakan tanda-tanda penyusian yang positif. Perilaku membantu orang lain sebagai salah satu prasyarat dari tanggung jawab sosial atau perilaku prososial, termasuk menyadari adanya orang lain, menafsirkan kebutuhan orang lain, menyadari orang lain membutuhkan bantuan. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yang pertama adalah pada tahun 2019 ada penelitian yang dilakukan oleh Saudara Rizky dengan judul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia 5-6 tahun di RA Mutakin Jalan Besar Deli Tua tahun ajaran 2018-2019. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada objek ataupun sampelnya. Yaitu kalau saya anak kelas 5 itu usia antara 10-11 tahun, sedangkan ini adalah usia 5-6 tahun. Kemudian tahun 2020 ada penelitian yang dilakukan oleh Yani Putri dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Pencegahan Seksual pada Anak Kelompok B2 di TKS Syah Bustanul Atfal Kota Pontianak. Kemudian penelitian Hafiluddin dan kawan-kawan dengan judul Pemahaman Kebinekaan Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Makassar. Dan yang terakhir adalah penelitian Muzakir dan Ali dengan judul Analisis Nilai-Nilai Kebangsaan Kebinekaan di Madrasah Madani Al-Laud Makassar. Ini perbedaan yang kebinekaan ini terkait dengan objek ataupun sampel yang diteliti. Selanjutnya adalah kerangka pikir. Sebagai salah satu panduan saya dalam melaksanakan penelitian, maka disusunlah kerangka pikir sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan media audio. Apakah penggunaan media audiovisual nantinya itu pada pembelajaran PPKN yang pertama adalah akan berpengaruh ataukah tidak berpengaruh terhadap pemahaman nilai-nilai kebinekaan siswa kelas 5 SD Negeri Cilipur 4. Yang selanjutnya adalah apakah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran PPKN itu berpengaruh terhadap perilaku prososial siswa kelas 5 SD Negeri Cilipur 4. Dan yang selanjutnya adalah kita gunakan garis yang ini, penggunaan media audiovisual pada pembelajaran PPKN apakah memiliki pengaruh yang dan signifikan terhadap pemahaman nilai-nilai kebinekaan siswa kelas 5 SD, terhadap pemahaman nilai-nilai kebinekaan dan juga perilaku prososial siswa kelas 5 SD Negeri Cilipur 04. Dari kerangka pikir tersebut, maka saya mencoba untuk menyusun sebuah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran PPKN berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemahaman nilai-nilai kebinekaan siswa kelas 5 SD Cilipur 04. Hipotesis yang kedua adalah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran PPKN berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku prososial siswa kelas 5 SDN Cilipur 04.
Hipotesis yang ketiga adalah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran PPKN berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pemahaman nilai-nilai kebinekaan dan perilaku prososial siswa kelas 5 SD Negeri Cilibur 04. Selanjutnya adalah pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif. Studi pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan serta melukiskan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan metode kuantitatif merupakan sebuah pendekatan yang berakar pada latar alamiah, kebutuhan yang sistematis dengan mengembangkan serta menggunakan model matematis dari 2019. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Cilibur 04 Kabupaten Brebes tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 20 siswa, sedangkan sampel ataupun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling, yaitu sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang kecil. Sampel yang dipilih oleh peneliti ini seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Cilibur 4 Kabupaten Brebes sejumlah 20 siswa. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan saya lakukan yang pertama adalah menggunakan teknik observasi. Teknik ini digunakan untuk mencari deskripsi atau gambaran umum tentang perangkat pembelajaran, kondisi guru dan siswa Sekolah Dasar Negeri Cilibur 4 Kabupaten Brebes. Observasi ini akan dilakukan ataupun melihat secara langsung kondisi real di lapangan. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data awal pemahaman nilai-nilai kebinekaan dan prososial siswa SD Negeri 4 Kabupaten Perlakuan. Tentu saja wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru-guru dan juga siswa yang menjadi sampel. Kemudian kuesioner. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sesuai dengan indikator penelitian yang pengukurannya menggunakan skala Likert serta penghitungannya akan dilakukan dengan bantuan SPSS. Selanjutnya adalah indikator. Indikator variabel penelitian yang pertama terkait dengan nilai kebinekaan ataupun variabel bebas pertama yaitu nilai-nilai kebinekaan terdiri dari dua aspek. Aspek yang pertama aspek nilai toleransi dan yang kedua adalah nilai demokrasi. Indikatornya yang pertama menghargai teman yang berbeda agama dalam beribadah, menghargai pendapat teman yang berbeda, bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, suku, ras, etnis dalam kegiatan di kelas atau di sekolah. Sedangkan nilai demokrasi adalah mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi, kebebasan menyatakan dan menghargai pendapat orang lain, kebebasan berkelompok dan berpartisipasi, menerima dan mendukung melaksanakan keputusan bersama. Sedangkan indikator variabel terkait dengan perilaku prososial terdiri dari yang pertama ada aspek menolong, kedermawanan, empati, memahami orang lain, penanganan konflik, kemudian kejujuran. Indikatornya bisa dilihat di sini. Kemudian indikator variabel yang ketiga yang merupakan variabel bebas yaitu tentang media audiovisual itu sendiri. Terkait dengan kualitas dari penggunaan media pembelajaran itu tersendiri, bagaimana kualitas warna dan gambar, kualitas suara, kualitas bahan ajar atau materi. Frekuensi penggunaan media audiovisual juga kita lakukan. Yang pertama adalah jumlah pemakaian satu unsur bahasa dalam satu teks atau rekaman, jumlah getaran gelombang per detik, jumlah gelombang elektrik per detik pada gelombang elektromagnetik, durasi penggunaan media digunakan dalam pembelajaran.
ini saya akan menggunakan, saya edit teknik analisis. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Dan yang ketiga adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas ini apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengumumkan apa yang akan diteliti. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Nah, jadi kalau sudah valid baru kita masuk ke reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur satu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Cara atau teknik yang digunakan untuk menghitung indeks reliabilitas konsistensi internal dalam penelitian menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Selanjutnya adalah uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi atau perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi dari masing-masing variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya adalah uji persyaratan analis atau uji asumsi klasik, biasa disebut seperti itu. Terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji linearitas, digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas, digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, independen. Untuk mendeteksinya adanya multikolinearitas dapat dilihat dari varian inflation factor. Ini menggunakan program SPSS nantinya, Bu. Kemudian yang keempat adalah uji heteroskedastisitas, digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan terakhir, untuk menguji hipotesis penelitian, yang pertama adalah menggunakan uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan atau dua atau lebih variabel bebas. Ini akan kami gunakan untuk menguji hipotesis yang pertama dan yang kedua. Kemudian uji parsial ataupun uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Ini juga untuk menguji hipotesis penelitian yang kedua ataupun H2. Sedangkan uji simultan atau uji F untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ini akan saya gunakan untuk menguji hipotesis yang ketiga. Sedangkan prosedur penelitian yang pertama ada identifikasi masalah, merumuskan masalah, mengkaji literatur, membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, menetapkan metode penelitian, menguji hipotesis ataupun melakukan eksperimen, observasi dan survei, mengolah dan menganalisis data, serta yang ke-9 adalah membuat kesimpulan. Demikian presentasi dari saya. Mohon bimbingan, arahan, koreksi dari Ibu dosen terkait dengan rencana penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Faik, mungkin saya akan nanya ke ini. Tadi kan ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian gitu ya, dan saya sukanya itu yang diambil oleh Pak Faik itu adalah permasalahan nyata yang sekarang ini sedang marak terjadi gitu ya. Jadi saya appreciate ini. Kemudian tadi dari latar belakang saya sedikit mendapat informasi bahwa ada sekitar 41% itu siswa mengalami perundungan. Dan ini terjadi di mana? Data ini diambil Pak Faik dari mana nih Pak Faik? Dari internet Bu, ambil di PISA 2018. Oke, baik. Iya. Nah, karena penelitian ini diadakan di SDN Cilibur, Oke. Kabupaten Brebes, apakah di SD ini juga terjadi hal seperti itu, Pak Faik? Kalau secara penelitian dalam data mungkin belum bisa saya apa namanya ilustrasikan ya Bu ya. Tapi mendapatkan dari data-data terkait dengan biasanya catatan dari guru kelas masing-masing, laporan-laporan dari wali murid, kemudian anak-anak yang biasanya seperti apa namanya mengadu gitu ya Bu ya, mengadu, kemudian kasus-kasus yang biasanya dilaporkan oleh anak itu sendiri Bu. Sebagai contoh yang paling nyata itu seperti ini Bu biasanya. Bahasane kalau orang Jawa niku poyok-poyokan ngaten Ibu, tapi Hmm, poyok-poyokannya itu sudah mengarah kepada body shaming sebenarnya secara tidak sadar, tetapi karena mungkin itu sesuatu hal yang biasa dilakukan, akhirnya terkesan jadi biasa ngaten Ibu. oke, baik. Nah, karena memang penelitian ini nantinya dipilih oleh Pak Faik ada di SD ini, mestinya bahwa kan memang secara harfiah bahwa penelitian itu kan menyelesaikan masalah. Nah, kalau Pak Faik tidak mendapati ada permasalahan yang serupa di SD ini dan belum diungkapkan kan berarti jadi kemana-mana ya. Ini Nggih lebih nggih. bagus lagi kalau hal-hal yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Faik tadi itu dituliskan di latar belakang. Jadi Oh nggih, jadi secara apa, empirik berdasarkan Bu. informasi di internet seperti ini dan di lapangan, terutama ada di SDN Cilibur Kabupaten Brebes ini, eee, tulis saja itu dipilih secara random ya, Nggih. permasalahan itu di SD itu, tuliskan keadaan real yang tadi. Sehingga penelitian ini kenapa harus dilakukan di SD, Cilibur gitu, karena di situ juga terjadi perundungan, gitu ya, Pak Nggih Faik. nggih nggih. Itu jadi akan lebih tepat lagi. Jadi kenapa Bapak melakukan penelitian, "Oh saya ujuk-ujuk karena ada informasi ini tak teliti di situ." Enggak bisa kan latar belakangnya jadi nggak nyambung nggih. Nggih Bu. Oke, baik. Yang kedua, saya belum mendapati teori, nggih. Teori yang mengkaitkan karena Bapak nanti kan akan menyelesaikan permasalahan yang ada di SD tersebut. Kebetulan ini bisa dituliskan bahwa ini dipilih secara random kita akan lakukan di SD tersebut gitu ya, di SD Cilibur Nggih. tadi. Lalu ada permasalahan, Bapak akan menyelesaikan persoalan itu dengan melihat bahwa media audiovisual itu, ya kan, itu akan ada hubungan dengan nilai-nilai kebinekaan. Ini juga akan ada hubungan dengan perilaku prososial. Pertanyaannya adalah, adakah teori yang mengatakan bahwa media audiovisual itu ada kaitannya? Ada kaitannya, entah kaitannya itu baik atau buruk. Saya malah ingin mendapati itu karena tadi di tinjauan pustaka diungkap tentang teori, Pak Faik hanya mengungkap tentang visual. Ya. Tapi audiovisual ini apakah nanti bisa menyelesaikan atau ternyata memang ada belum dapat. Nah, belum diungkap oleh Pak Faik gitu. Saya tidak menyalahkan peneliti untuk bisa mengungkapkan itu sehingga bisa dikatakan tadi karena narasinya adalah bagaimana guru kan gitu ya manfaatnya. Bagaimana guru bisa mendampingi para siswa tentang penggunaan
media audiovisual, kan begitu? Ya, Bu. Teorinya mana yang menyebutkan bahwa ini ada kaitan nih dengan nilai-nilai kebinekaan. Media audiovisual ada nih prososialnya, perilaku prososialnya ada kaitan nih. Nah, ternyata saya lihat tadi di tinjauan pustaka masih belum. Saya belum mendapatkan itu. Yang Bapak ungkapkan hanya satu-satu. Media audiovisual begini, selesai. Nilai-nilai kebinekaan begini, selesai. Lalu perilaku prososial begini, selesai. Tapi teori yang mengkaitkan itu belum dapat. Kalaupun toh tadi ada penelitian relevan, ya, penelitian relevan tadi itu. Misalkan hubungannya antara yang kelas TK visual untuk mengurangi seks Yang atau apa tadi ya? yang ada Bu, pencegahan seksual pada anak. Pencegahan seks. Nah, itu coba dibaca secara detail dari Ya, apakah itu jurnal atau apa saya belum tahu ya karena itu tidak disebut. Itu jurnal ya, Pak? ya, Bu. Nah, coba cari, pasti ada teori yang mengkaitkan itu, gitu kan? Ya, Sehingga kita itu penelitian bukan ajang coba-coba. Oh, kalau begitu nanti ini bisa nih diselesaikan. Bukan, karena kita memang secara marwahnya mau menyelesaikan masalah nih. Maka teori yang kita ambil harus fix dong, gitu ya. ya, Oh iya, nanti audiovisual itu begini nih teorinya. Jadi kalau saya mengambil penelitian ini, saya akan menyelesaikan permasalahan yang perundungan ataupun bullying yang ada di SDN Cilibur, gitu ya. Nah itu ya, nanti Bu. ditambahkan ya Pak Faiz. Jadi Ya, Bu. jangan dipisah-pisah, tapi ada teori yang keterkaitan audiovisual dengan prososial atau nilai kebinekaan. Itu ada dua teori yang harusnya diangkat. Ya, Bu. Kemudian ada kerangka pikir tadi, coba kerangka pikir. Kerangka pikir ini saya lebih membacanya sebagai paradigma penelitian, Pak. Ya, Bu. Tuh. Jadi ini saya belum menangkap adanya pola pikir dari peneliti. Karena apa? Bapak tidak menyebutkan teori-teorinya. Seharusnya begini tadi. Ini tadi saya cerita, ini kan sebenarnya kerangka pikir. Ketika latar belakang ada permasalahan, adanya perundungan di SD Cilibur, gitu kan. Kemudian, ternyata ini akibat dari penggunaan gadget. Ya, latar belakangnya gitu. Ini karena penggunaan gadget nih, mungkin ya, karena permasalahan kan belum diselesaikan nih. Ya, Bu. Lalu buatlah teorinya. Teori siapa? Gadget itu ternyata mempengaruhi prososial. Gadget itu mempengaruhi kebinekaan, gitu kan? Panah yang kedua. Panah yang ketiga, oh iya, beberapa penelitian sudah pernah nih mengemukakan tentang penggunaan audiovisual ini. Ternyata diantaranya bisa loh mencegah ini. Nah, terus berikutnya hubungkan dengan tujuan punya penelitian Pak Faik. Apa itu tujuannya tadi? Ya kan? Apakah ini untuk menganalisis apa itu? Nah, berarti dari tadi teorinya, kemudian penelitian yang relevan ternyata ada kaitannya. Sekarang Bapak ingin apa? Menyelesaikan permasalahan dari tujuannya tadi. Untuk menganalisis apa? Hubungan antara gadget dengan nilai kebinekaan. Hubungan antara gadget dengan apa itu? Perilaku prososial. Nilai prososial. Ujung-ujungnya ke tujuan. Sehingga nanti bisa hipotesis itu bisa dibuktikan. Oh, ada loh pengaruh gitu. Nah, ternyata pengaruhnya tinggi. Oh, ini ternyata akhirnya itu nanti yang manfaatnya adalah Bapak Ibu guru menjadi warning nih. Bapak Ibu guru kalau ini dampingi anak-anak ini ada hubungan yang sangat signifikan ini pengaruh gadget ini terhadap perilaku prososial. Ini juga ada hubungan dengan nilai-nilai kebinekaan.
Nah, begitu, nggih. Siap Bu. Pirsani, oh Siap iya, siap Bu, nggih. kerangka pikir gitu nggih. Kalau itu Nggih. yang digambarkan Pak Faik itu paradigma itu, bukan kerangka pikir nggih. Nggih, siap Bu. Oke. Observasi. Nah, ini observasi dipakai kan tadi. Nah, observasi itu dijadikan untuk data awal sebelum penelitian untuk bisa memperjelas latar belakang tadi nggih. Kalau terjadi perundungan di SDN Cilibur Iya. tadi, sehingga penelitian ini tepat kalau diterapkan di sini karena ada permasalahan yang akan diselesaikan. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Baik. Tadi ada wawancara, boleh dilakukan ke guru, nggih. Kuesioner skala Likert. Kuesioner ini ditujukan ke siapa, Bapak? Ke siswa, Ibu. Ke Karena kan siswa saja? yang mendapat perlakuan siswanya, Bu. Oh, Sampelnya. gitu. Nggih. Oke. Jadi nanti ke siswanya. Nggih. Kemudian, nah, untuk uji validitas yang divaliditas nanti apanya, Pak? Yang divalidasi instrumennya. Untuk Instrumen apa tadi? Kuesioner ya. Oke. Ini nanti ada kan diambil keseluruhan nih 20 sampelnya itu nanti tidak ada kelas eksperimen tapi apa ini kelasnya kelas seperti apa yang mau dihitung nanti mau apa ada gambaran, Bu. harus Di eksperimen berarti harus ada kelas kontrolnya ya, Bu. enggak kan ini deskriptif Nggih. kan apa dengan apa Mungkin antara ini ya, Bu ya, antara yang menggunakan media audiovisual sebelum media audiovisual setelah diberikan perlakuan berupa media audiovisual itu seperti apa, mungkin seperti itu, Bu. nah, jadi bukan PPKN yang penting jadi pada mata kan umum nilai-nilai sosial apa tadi nilai budaya gitu ya nilai budaya oke dengan perilaku prososial karena itu jenuh dibandingkan saya berpikir nanti ada prioritas ya jadi satu dilakukan penggunaan audiovisual ini budaya nah kemudian budaya itu dimasukkanlah di dalam audiovisual itu kaitannya dengan bagaimana bisa bekerja sama dan seterusnya dan juga prososial tadi nanti gitu Berarti menggunakan kuesionernya nanti berupa pretest dan post test juga ya, Bu ya? iya kalau enggak nanti yang uji itu yang mana yang mau dibandingkan Nggih, Bu, siap. iya, karena nanti ada enggak pengaruh kan ada pengaruh di situ jadi Nggih. harus karena tidak menggunakan kelas kontrol atau eksperimen nah untuk uji deskriptifnya ini apa saja nih Pak? Yang ini, Bu,
Ya, apa saja? Maaf. Ini ada min, rata-rata dari data yang diamati, data maksimum, nilai tertinggi, nilai minimum, dan standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui variabilitas dari penyimpangan terhadap nilai rata-rata. Hmm. Jadi nanti dari pretest dan posttest itu mungkin ya Bu ya, ini bisa kita lakukan uji statistik deskriptif ya Bu ya. Ya. Oke, terus uji prasyarat, uji hipotesisnya menggunakan ini. Oke, berarti nanti yang Bapak harus buat terlebih dahulu instrumennya apa saja nih Pak? Coba. Instrumen, saya belum membuat instrumen Bu, tapi indikatornya sudah saya coba ada itu Bu. Oke. Ini nilai toleransi berarti apa nih? Nilai kebinekaan ya. Iya Bu. Demokrasi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu. Masing-masing ada 3 sama 4. Ini nanti mau dijabarkan dalam berapa soal Pak? Kalau yang nilai kebinekaan saya akan mencoba sampai dengan 20 soal Bu. Nanti dijabarkan. Kalau yang satunya lagi prososial? Yang prososial sama Bu 20 soal. Oke. Indikatornya apa saja Pak? Coba cek. Suka menolong, Bu. dermawanan, Empati, memahami orang lain, penanganan konflik, kejujuran. Ini saya sendiri sedang cari bukunya Bu. Cuma saya dapatnya di jurnal itu terdapat ini indikator perilaku prososial itu dari Eisenberg dan Musen dalam Gaya Aksini dan China 2012. Seperti itu Bu. Bagus. Jurnal apa buku Pak itu? Jurnal Bu, bukan buku. Saya cari bukunya susah Bu. Yang itu belum dapat jurnal ini. ya. Oke. Malahan Bagus itu. kalau yang nilai kebinekaan agak susah Bu cari-carinya. Itu juga makanya saya nggak berani mencantumkan karena lebih ke dari berita ya Bu ya, dari pendapat di kolom-kolom artikel berita-berita koran itu munculnya di situ. Makanya saya belum ini gitu kan. Tapi ini kan kalau kebinekaan ini kan sudah muncul lama. J. Jadi saya pikir tidak akan menyurutkan semangat Pak Faik. Harusnya dicari bisa itu Pak kalau J, siap. kebinekaan mah gitu Siap, siap Bu. ya. J. Mungkin semangatnya yang kurang karena puasa. Saya nggak mau terima kalau susah gitu. Enggak, yang semangat itu akan mudah. Coba yang ada di pikiran diubah ya, bahwa itu akan mudah untuk dicari dan insya Allah bisa baik gitu. Siap Bu. Nggih. Salah. Oke, Nggih. saya tunggu ya Pak Faik nih. Siap, Bu. Kalau lumayan ke instrumen aja saya lebih puas lagi gitu nggih, tapi ternyata instrumennya belum ada gitu. Karena yang Bapak Ibu yang lain sudah sampai ambil data, harusnya yang presentasi minggu-minggu ini sudah sampai ke instrumen, Instrumen ya sudah Bu ya. tinggal jalan aja, saya tinggal akan perbaiki ini gitu. Oke, Tapi siap. enggak apa-apa, saya tunggu nggih. Kan kalau puasa nggak boleh maksa orang nggih. Saya terus. Oke. Baik Pak Faik, monggo ditutup untuk presentasi peserta berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ristiana Diah yang sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan apa yang kami terima hari ini bisa menjadikan perbaikan untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Pak Faik, monggo lanjut monggo dengan. Iya. Oke. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Iya.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun, sampun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ristiana Diah Purwandari MSI selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan rekan-rekan mahasiswa Magister Pendas kelas A Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon izin saya memaparkan proposal mini riset yang sudah saya susun dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap peningkatan minat dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya Nur Lailawati. Latar belakang yang membuat saya untuk meneliti tentang pembelajaran diferensiasi dan pengaruhnya terhadap minat serta prestasi belajar adalah rendahnya minat belajar siswa, khususnya di kelas yang saya ampu, dan rendahnya prestasi belajar siswa. Identifikasi masalah. Ada beberapa permasalahan yang timbul di kelas saya. Yang pertama adalah ketika proses pembelajaran berlangsung, terlihat siswa sibuk mengobrol dengan teman sebangkunya. Kemudian beberapa siswa kurang menyukai pelajaran IPA. Strategi pembelajaran yang digunakan kurang tepat, di mana dalam proses pembelajaran masih didominasi dengan metode ceramah dan penugasan individu. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah bagaimana pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. 2. Bagaimana pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. Sejalan dengan rumusan masalah yang tadi sudah saya sampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk membuktikan adanya pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan minat belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. 2. Untuk membuktikan adanya pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan prestasi belajar IPA siswa kelas 5. Jadi tujuan ini Bu, verifikatif. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis. Selanjutnya untuk manfaat praktis bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang pertama adalah bagi guru, sebagai bahan masukan dalam menerapkan strategi pembelajaran, bagi siswa sebagai solusi dalam memahami materi yang dipelajari, kemudian untuk sekolah sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran di sekolah, dan bagi peneliti, hasil penelitian ini dijadikan sebagai wahana menimba pengalaman dalam penelitian dan sebagai pemikiran awal guna melakukan penelitian lanjutan. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini ada 2 variabel terikat. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa dan rendahnya prestasi belajar siswa. Dari permasalahan ini, maka peneliti mencoba untuk menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran IPA yang diampu di kelas 5. Harapannya dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya minat dan belajar siswa meningkat. Dari kerangka berpikir yang tadi sudah saya paparkan, maka hipotesis penelitian ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan minat dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. Ada beberapa landasan teori. Yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Pada LMS Modul 2.1 Pendidikan Guru Penggerak, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan siswa.
Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswanya. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang keempat, pembelajaran belajar siswa dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar siswa tersebut. Dengan demikian, guru perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar siswa. Tomlinson 2001 menyampaikan bahwa guru dapat mengkategorikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan atau multiple approach yang nanti disajikan dalam strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Ini menurut Andini 2016. Selanjutnya, minat belajar. Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Erlando Doni Sirati 2016 38. Menurut Lestari dan Muhammad 2017 halaman 93 sampai 94, indikator dari minat belajar adalah yang pertama perasaan senang, ketertarikan untuk belajar, menunjukkan perhatian saat belajar dan keterlibatan dalam belajar. Sedangkan menurut Darmadi, indikator minat adalah yang pertama adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subjek terhadap pembelajaran karena adanya ketertarikan, adanya perasaan senang terhadap pembelajaran, adanya kemauan dan kecenderungan pada diri subjek untuk terlihat aktif dalam pembelajaran serta untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mohon maaf, ada yang typo. Dari beberapa indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator minat belajar adalah adanya perasaan senang terhadap pembelajaran, adanya pemusatan perhatian dan pikiran terhadap pembelajaran, adanya kemauan untuk belajar, adanya kemauan dalam diri untuk aktif dalam pembelajaran, dan adanya upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan untuk belajar. Selanjutnya prestasi belajar. Prestasi belajar ini variabel terikat kedua. Prestasi belajar adalah masalah yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupannya. Manusia selalu mengejar prestasi menurut ditutup nok. Mohon maaf Bapak Ibu, prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Menurut Syah 2002 terdapat beberapa indikator prestasi belajar dalam ranah psikologi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat diperoleh melalui ini ada tabelnya Bapak dan Ibu, dan dalam penelitian ini saya fokus ke ranah kognitif. Ada pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Ada indikator dan cara evaluasinya. Kemudian metode penelitian, yang pertama adalah setting penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1 berjumlah 24 anak dan penelitian ini akan dilakukan di semester 2 tahun pelajaran sekarang. Alat pengumpulan datanya ada angket, pretest, dan posttest. Selanjutnya teknik analisis data yang menggunakan analisis korelasional, yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada variabel bebas yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau X1
dan variabel terikatnya ada 2, minat belajar Y1 dan prestasi belajar Y2. Demikian Bapak Ibu, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan, arahan dan bimbingan dari Ibu dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Itu tadi untuk analisis datanya belum ada ya, teknik analisis datanya, Bu Nur? Oh, iya Bu. Yang di metodologi nggih Bu? Iya, di metode penelitian ini. Oh Belum iya. ada. Oh nggih Bu. Oke, jadi ini saya baru menyampaikan indikator-indikatornya saja nggih, Bu Nur. Nggih Bu, nggih Bu. Secara garis besar dari depan sampai belakang, saya sudah oke, Bu Nur. Justru saya Nggih. menunggu yang lanjutannya untuk teknik analisis data sampai ke indikator, kalau perlu sampai instrumen, tapi belum ya. Jadi saya menunggu nih, Bu Nur. Oh nggih. Oh nggih. Mohon maaf Ibu, untuk instrumennya, angketnya sudah saya buat. Tapi Nggih. untuk teknik analisis datanya ini saya memang belum sempat Ibu, baru tapi sudah ada gambaran. Oh gitu. Untuk Nggih. yang apa, instrumen apa kisi-kisinya? Ada. Untuk instrumen itu Karena nanti angket kan ada iya Bu? angket, ada pretest, posttest kan ya? Ya betul. Coba. Untuk angketnya sebentar ya Bu, ini masih di Word Bu, ngapunten. Coba. Oh ya ini ya. Kakak kali embarin Kak. Oh, maaf sebentar. Oh ini angketnya Bu, angket minat belajar berdasarkan indikator yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan. Ada maaf, ada 20 pertanyaan. Isinya berdasarkan indikator yang tadi. Jadi nanti setelah angket ini terkumpul, tahap berikutnya adalah saya akan menganalisis data tentang minat belajar siswa pada pelajaran IPA. Itu Kemudian pilihannya cuman 4 ya, Bu Nur? Nggih Bu. Skala Ini Likert. saya sesuaikan dengan skala Likert itu Bu. Ini ada nilai positif dan negatifnya. Oke. Kalau bisa dibuat 5 Nggih. ya, Oh boleh. supaya ada ininya apa? Oke. Ini masih Berarti dibuat skalanya sampai 5 ya Bu? Iya, heeh. Oke, Iya. terima kasih. 5, ada 20. Ini masih minat ya? Masih minat ya yang saya Masih baca? minat. Oke. Untuk pretestnya nanti saya sesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari itu yang saya ajarkan Bu. Tentang kalau semester ini berarti sudah, kalau IPA sudah IPS dong Bu Nur, gimana? Bukan Bu, ini masih pakai kurikulum 2013 Ibu kalau di tempat saya. Baru kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu Ibu. Iya. Nanti di latar belakang disebutkan ya Bu Nur, kalau itu Siap. belum menggunakan IPAS ya, masih menggunakan nggih, tadi 13 sehingga semester ini masih bisa untuk pembelajaran IPA-nya dibuat penelitian. Oke, bagus. Siap Ibu. Saya tunggu secepatnya ya Bu Nur untuk bisa Nggih. teknik analisis datanya bisa saya terima gitu. Nggih, Nggih, matur Bu. nuwun Bu Nur, Nggih. silakan untuk ditutup. Jadi dari depan sudah runut gitu nggih. Saya sudah dapat menangkap apa yang mau dikerjakan oleh Bu Nur gitu nggih. Nah, nanti tinggal instrumen-instrumennya saja. Monggo ditutup dulu baru nanti presenter yang ketiga. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ristiana atas masukan, saran dan bimbingannya dari Ibu. Semoga ke depannya saya akan melaksanakan penelitian ini dengan jauh lebih baik.
Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Bu Nur, monggo untuk langsung share materinya. Sinten ya yang mau presentasi? Bu Dini Halo, napa? Bu. Nggih. Oh, Bu Dini, oke. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Ristiana Diah Purandari MSI yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan mini riset yang telah saya rencanakan. Mau minta tolong Pak Saiful. Ya, di sini judulnya yaitu pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Lanjut, Pak. Ya, latar belakang masalah. Kurang jelas tulisannya, dibesarkan, Pak, minta tolong. Pola asuh orang tua sangat berdampak terhadap kesulitan belajar siswa. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan anaknya dalam belajar, dan akan menjadi menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar anaknya. Orang tua yang memiliki sifat kejam, otoriter, dan sangat tidak memperdulikan anaknya, maka akan menimbulkan mental yang tidak sehat bagi anak. Anisatul Hidayah 2016. Fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan motivasi belajar ini ialah masih ada siswa yang terlambat masuk sekolah, ada siswa yang rajin masuk sekolah namun tidak ingin belajar dan hanya sekedar main-main, siswa yang masih bolos dari jam pelajaran, ada juga siswa yang sering mengantuk saat belajar di kelas dan masih banyak lagi. Kurniawan dan Wusko 2014. Hal ini juga terjadi di kelas 5 SD 1 Ketawis. Kemudian prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Ketawis mengalami penurunan karena rendahnya motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa ditandai dengan antusiasme anak dalam belajar kurang, siswa berbicara dan bermain bersama teman sehingga sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Lanjut, Pak. Ya, identifikasi masalahnya. Yang pertama, pola asuh orang tua yang kurang tepat. Yang kedua, motivasi belajar siswa rendah. Yang ketiga, prestasi belajar siswa menurun. Selanjutnya, di sini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kudawis. Untuk yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Maaf itu keliru. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai acuan dalam mengkaji berbagai topik yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang prestasi belajar. Yang kedua, memberikan sumbangan bagi pustaka dan referensi untuk penelitian yang sejenis.
Sedangkan untuk manfaat praktis, yang pertama bagi orang tua sebagai acuan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Bagi sekolah bisa sebagai tambahan informasi. Dan yang keempat, peneliti bisa menambahkan wawasan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi dan rujukan. Hipotesisnya yaitu H1, ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. H0, tidak ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian H2, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. H0, tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang H3, ada pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, H0, tidak ada pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Kajian teoritis menurut Toha, pola asuh orang tua merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Selain itu juga merupakan pemberian aturan-aturan hidup atau pengajaran, pemberian sanksi jika melanggar dari orang tua untuk anak agar dapat menjadi baik dan sesuai harapan. Motivasi belajar merupakan hal yang menggerakkan atau mendorong manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan masa bayi sampai masa bayi sampai masa tua melalui proses sepanjang hayat. Kemudian ada prestasi belajar. Menurut bentar. Prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil capaian yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia melalui proses pengubahan tingkah laku dan hasilnya ditunjukkan berupa nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Ketika prestasi belajar siswa berarti hasil capaian yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia melalui proses pengubahan tingkah laku yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial masyarakat yang berupa nilai atau angka yang diberikan oleh guru. Lanjut, Pak. Pak Saiful. Kerangka pikir. Ini di sini ada pola asuh orang tua, motivasi belajar, dan prestasi belajar yang saling berhubungan. Lanjut. Ya, penelitian yang relevan. Anisatul Hidayah 2016 ini berupa tesis. Judulnya pola asuh orang tua dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Ayudhya Nur Anissa 2019 mengemukakan adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi siswa di sekolah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Isni Agustiawati, terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilakukan dengan pengukuran variabel dalam bentuk angka dan analisis data yang menggunakan prosedur statistik analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian yaitu 19 siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kutawis. Oh iya, dan 19 wali siswa atau orang tua. Itu lupa saya belum tuliskan, berarti ada 38. Sedangkan sampel penelitiannya yaitu diambil keseluruhan populasi karena itu 19 siswa karena populasi ini kurang dari 100 orang. Berarti 38, 19 siswanya dan 19 orang tuanya. Maaf, ini belum saya perbaiki. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Kutawis, Purbalingga. Waktu penelitian pada semester genap tahun pelajaran 2002
22/2023. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh pola asuh orang tua dan motif sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2. Sedangkan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar IPS siswa SD. Teknik pengumpulan data. Di sini ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi kepada pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu siswa dan wali siswa ini. Saya kurang nulisnya berarti. Kemudian yang kedua, angket. Angket dikembangkan sesuai dengan indikator-indikator dari setiap variabel yang ada pada agar data diperoleh benar-benar tergali. Skala yang digunakan berupa skala Likert, di mana responden hanya memberikan jawaban persetujuan. Yang halaman setelahnya dulu, Pak. Setelahnya. Setelah ini. Ya, instrumen angket ini baru seperti ini, pengaruh pola asuh orang tua, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis. Kemudian motivasi belajar, ketekunan dalam belajar, gigih dalam menghadapi kesulitan, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Terus yang sebelumnya, Pak, yang validitas. Ya. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah kesahihan, ketetapan atau kecacatan alat ukur dalam menjalankan fungsi pengukuran. Teknik yang digunakan adalah korelasi produk momen. Instrumen dikatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Rumusnya tertera di layar. Kemudian ketika ini sudah valid, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mencari dan mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, andal, stabil, dan konsisten dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien alpha Cronbach. Di instrumen dikatakan reliable jika nilai alpha Cronbach kurang dari 0,6. Rumusnya di bawah ini. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik. Ada uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan hasil nilai asim sig 2 tolet lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji linearitas menggunakan program SPSS 25 melalui test of linearity, hasil signifikansi p-value sig lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel disebut linear. Uji hipotesis. Di sini menggunakan uji F, merupakan pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat, di mana F hitung akan dibandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, di mana T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Prosedur penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan. Kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, merumuskan masalah. Keempat, menentukan desain penelitian. Kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Ketujuh, penyajian data. Yang kedelapan, pelaporan hasil penelitian. Dan yang kesembilan, membuat kesimpulan dan saran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Membutuhkan arahan dan bimbingan dari Bu dosen. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Dini Nurfadila. Mungkin saya sedikit ingin mengetahui dari apa yang Ibu tulis. Coba di slide beberapa yang agak-agak terakhir itu, Bu. Agak terakhir yang ada rumusnya R11 atau K11 ya tadi ya? Yang sebelum. Sebelumnya.
Sebelumnya lagi? Ini R11. Bukan ini. Oh, bukan ya? Sebentar. Ini sebelumnya, Bun. Oke, sebentar ya. Oh, yang tadi ke belakang, ke depan lagi satu slide. Depan satu slide. Oh, bukan ya? Aduh, saya kehilangan jejak. Nah, R11 ini loh, Bu. Ini kalau K-nya yang dimasukkan apa ini, Bu Dini? Itu kan ada A kuadrat T plus per A kuadrat T. R11 sendiri itu apa itu? R11 untuk menguji reliabilitasnya, Bu. Iya, nanti yang dimasukkan apa itu? Kan harusnya diberikan keterangan K itu apa gitu nggih. A itu apa, B itu apa, T itu apa. Misalkan apakah itu jumlah soal atau indikator apa gitu kan. Harusnya diberikan keterangan. Coba keterangannya apa? Oh, Ibu, ini saya sebenarnya masih belum begitu mudeng, saya baru masukkan saja. Hmm. Nggih. Oke. Jadi di situ nanti diberikan keterangan. Hubungannya Kalau ini. misalkan belum mudeng kenapa dimasukkan ini Iya, untuk Bu. apa? Gitu kan. Nggih, Karena nggih. nanti guru itu jadi bingung, akan tahu itu Nggih, untuk nggih. apa dimasukkan gitu nggih. Ya, Nah, ngerti, oke. Bu. Tadi secara garis besar untuk mengukur pola jadi ini X1-nya ada pola asuh, Iya, X2-nya ada motivasi proses belajar, belajar. yang kedua adalah prestasi belajar IPS. Nah, pola Nggih. asuh tadi indikatornya ada berapa, Bu Dini? Indikatornya ini, Pak, yaitu ada 3 apa? Ada. Nah, nih Nggih, pertanyaannya. Kalau di situ ada pengaruh pola asuh, sementara pola asuh yang mau diambil di sini aspeknya ada 3 ya. nggih. Ada aspek otoriter, ada permisif, dan ada asuh demokratis. Nah, di situ sudah dimasukkan item-item soalnya nggih. Terus, dari item soalnya tadi indikatornya mana, Bu? Yang sudah instrumennya mana ini yang sudah jadi nih soal-soalnya? Ini Ini itemnya kan? mohon maaf, Bu, baru buat ininya, instrumennya belum. Oh, lah kok bisa, nulis item? Jadi Bu Risti pikir kalau item itu berarti sudah ada dan, Ya ini eee baru maksudnya sebagai gambaran, sudah buat tapi belum oh, belum fix, Bu, masih maksudnya belum oke. lengkap nih. Oke, kalau begitu misalkan ini ada pola asuh itu kan 3 aspek. Nah, Nggih. nanti ketika itu sudah terselip di soal-soal ini dari masing-masing item, lalu kalau untuk mengukur, eee, menyatakan pengaruh pola asuh itu secara total untuk pengukurannya bagaimana, Bu? Ini nilai-nilai yang ada ini di total atau bagaimana? Iya, iya ditotal ya, Bu. Yang benar? Mungkin di dikumpulkan nanti yang ikut otoriter apa siapa saja anak-anaknya kan nanti orang tuanya yang ngisi sama itunya. Ini dalam bentuk apa toh? Angket ya? Angket nggih, Yang Bu. ini? Nggih, angket. Angket. Menggunakan apa, pengukuran skala Likert kah atau Nggih, apa ini pengukuran skala angketnya? Likert, Bu. Nah, ini menggunakan apa, pertanyaan positif semua atau ada yang positif negatif atau bagaimana cara mengukurnya? Ya nanti rencananya ada yang positif, ada yang negatif, Bu. Oke, ini berarti karena belum sama sekali nggih ini intinya nggih, baru Nggih, Bu. Baru rancangan rancangan. sampai Nggih, metode nggih, baru penelitian gitu nggih. rancangan nggih. Oke oke. Oke, baik nanti saya tunggu minggu depan karena nanti juga Nggih.
Saya pengen tahu itu ininya secara gamblang gitu. Nah, nanti mohon ditutup dulu aja, Oh, nggih Jadi nggih. intinya saya masih menunggu ya di sini untuk Nggih penyelesaiannya. nggih. Nggih nggih, terima kasih atas masukan dan arahannya, insya Allah nanti akan saya lengkapi data-datanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya kayaknya kehilangan bukan kehilangan. Ada beberapa yang kemarin itu sudah menyelesaikan apa namanya, PPT-nya sudah upload di grup, tapi saya belum download gitu kan. Saya belum download karena sudah selesai. Berikutnya ada mata kuliah berikutnya gitu kan. Jadi saya kelupaan belum download. Nah, ini yang salah satunya saja tuh punya Pak Chandra itu saya download hari ini enggak bisa, sudah minta lagi filenya gitu. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu, saya akan list nama-nama yang saya belum download nggih. Nah, itu yang baru PPT-nya. Nanti saya juga akan berikan list lagi bagi Bapak Ibu yang mengirim apa namanya mini riset yang sudah selesai sampai ke data. Nanti juga akan saya berikan tanggal dan juga mengirim ke email saya saja. Jadi enggak campur. Kalau di sini ini campur dengan kelas B dengan kelas C, ada juga campur dengan teori dan praktek pembelajaran IPA SD gitu nggih. Jadi nanti yang sudah selesai akan saya berikan alamat email saya dan dikumpulkannya pada tanggal tertentu sehingga nanti kalau tanggal yang lain tidak akan ada yang mengirim ke saya. Ngoten nggih. Jadi hanya di tanggal tertentu. Kemudian tugasnya Bapak Ibu, tugasnya mohon untuk diberikan apa namanya kelas, ya selain nama, NIM dan kelas karena nanti kemarin saya sempat ini karena namanya hampir sama, jadi saya bingung ini kelas mana nih gitu. Jadi saya mau memasukkan ke folder di laptop saya supaya nanti ini kan sudah UTS-nya, jadi saya nanti apa namanya menilainya akan lebih mudah gitu, terkumpul yang kelas A dengan kelas A, kelas B dengan kelas B, kelas C juga, oh ini yang PPT, ini yang mini research gitu. Sehingga nilainya juga betul-betul jelimet sih, agak jelimet, tapi insya Allah Bapak Ibu sudah dengan seperti ini sudah langsung belajar, benar-benar belajar. Nah, saya minta untuk yang minggu depan Bapak Ibu supaya saya banyak memberikan masukan, supaya saya bisa mengiringi Bapak Ibu mau di dalam menulis itu mau memikirkan apa sih gitu. Saya minta sampai ke instrumen, sampai ke tadi yang kayak punya Pak Faik itu sudah lumayan bagus. Jadi mau tahapannya itu data statistik ini mau menggunakan teknik apa setiap langkah itu sudah dicantumkan. Kemudian ketika itu dalam bentuk instrumen, pertanyaan itu ditujukan ke siapa. Nanti bagaimana mengukurnya itu sangat penting ya, karena nanti di dalam tesis itu betul-betul antara instrumen, data yang diperoleh, kemudian bagaimana mengolahnya itu jadi satu kesatuan yang nanti harus sesuai dengan rumusan masalah dan sesuai dengan judul. Belum lagi nanti setelah pembahasan juga harus disesuaikan antara apa yang dibahas dengan rumusan masalah yang Bapak Ibu tulis. Jadi kalau seperti ini kan semuanya jadi bergerak dan belajar. Oke. Ada pertanyaan, monggo. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu. Dari saya, Bu. Iya, monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risti, saya mumpung ini jenengan sedang membahas tentang data, variabel pada judul yang saya buat, penelitian yang saya buat, variabelnya pada judulnya itu variabel bebasnya itu cuma satu. Tapi ternyata dari variabel bebas itu menghasilkan dua data. Data apa, Pak? Dua data. Itu datanya apa datanya? Datanya dalam bentuk kan variabelnya saya itu kan
media kartu perkalian. Dari media kartu perkalian itu saya mendapatkan 2 data. Nah, datanya dalam bentuk X1, X2. Kemudian yang saya tanyakan, meskipun satu variabel bebasnya cuma 1, kalau pengertian variabel bebas cuma 1 kan berarti kan pakai korelasi. Tapi ternyata data yang dihasilkan 2, berarti saya harus pakai regresi. Nggak apa-apa kayak gitu, Bu. Oh, variabel perikatnya pinten, Pak? Variabel perikatnya itu 2. 2. Waduh, kalau dibuat X1, X2 dengan Y1, ininya Y2. Y1 itu sulit nanti, Pak. Penjenengan yang kesulitan dengan data-data itu. Lebih baik gini, kok bisa itu jadi 2, jangan-jangan itu dilihat dari aspek X1 dan aspek X2. Kalau aspeknya memang ada, makanya tadi saya tanya ke Bu Dini, ini nanti mau diukur masing-masing atau dijadikan satu saja sebagai X. Jadi kalau itu masih bisa terukur jadi satu aja X-nya, jangan X1, X2, Pak Sigit. Oh begitu. Berarti kalau kesulitan. Saya kan udah nyampe ya tadi terkait dengan analisis datanya saya. Iya. Coba X-nya apa datanya, Pak? Datanya X1-nya itu adalah banyaknya kartu perkalian yang dihafal. Kartu perkalian itu ada 36 yang saya gunakan. Jadi datanya tiap anak itu berapa kartu yang dihafalkan. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap nilai ulangan matematika. Yang kedua ya Pak, ya Bu? Iya. Yang kedua adalah hasil mencongak, tes mencongaknya. Oh, itu masih tetap kognitif kan Pak? Nggak apa-apa itu dijadikan jadi satu saja untuk X-nya. Jadi satu saja. Iya, nggak apa-apa. Itu kan kemampuan kognitif. Jadi kartu yang dihafal kan juga isinya tentang perkalian kan, ya? Betul. Sama, nggak apa-apa Pak. Dijadikan satu aja. Berarti ambil yang mencongaknya atau ambil yang banyaknya kartu yang dihafal? Dua-duanya Pak. Nanti kan dibuat penilaian itu dijadikan satu. Misalkan gini, mencongak diambil 50% dari penilaian. Kemudian berapa banyak kartu yang dihafal 50% juga. Nanti ketika dia total, ketika kartu yang dihafal itu punya nilai, ini juga punya nilai, dijadikan satu kemawon. Oh iya, berarti bobot ya. Karena itu juga masih kemampuan kognitif dan itu sama-sama perkalian, enggak masalah. Itu kan hanya seolah-olah beda tesnya saja. Iya. Berarti nanti tetap dijalankan harus pakainya korelasi gitu. Iya, boleh korelasi. Sebetulnya mau memilih apapun itu hak peneliti. Oh, saya mau milih ini nih dengan variabel kemampuan berhitung perkalian misalkan terhadap apa dengan apa misalkan. Itu boleh-boleh saja memilih misalkan ada korelasi atau regresi. Nah, tetapi harus bisa menjelaskan kenapa menggunakan korelasi, kenapa menggunakan regresi, katanya. Nah, tapi kasusnya Pak Sigit ini kan bagaimana ini kok yang satu tentang hafal kartu, yang satu nilai mencongak, tapi kan dua-duanya hampir sama, cuma proses dari bukan proses ya, yang diukur hampir sama, yaitu tentang apa? Tentang perkalian, cuman beda cara penilaiannya, mengukurnya saja. Gitu? Terus ini Bu, berarti ini tadi yang variabel bebasnya sudah klik lah saya untuk membuat bobot 50% gitu nih Bu. Kemudian variabel perikatnya itu salah satunya itu bisa menghasilkan dalam bentuk sikap afektif. Apa juga harus dibuat kuantitatif juga Pak, deskripsi ya Bu, menjelaskannya nanti. Tentang apa Pak kok bisa muncul sikap? Kemarin apa judulnya? Saya judulnya itu adalah pengaruh media permainan kartu
perkalian dasar Hmm. terhadap prestasi belajar matematika dan semangat dan konektivitas, Bu. Konektivitas. Konektivitas itu yang diukur tentang apa? Yang dimaksud konektivitas, Pak? Prosesnya. Proses. Kalau proses itu masuk apa nih? Kalau tadi itu prestasi tentang kognitif, berarti konektivitasnya itu sebagai Y2, betul kan? Iya. Jadi kayak gini, Bu, intinya ini saya masih belum menemukan kata-kata diksi yang tepat untuk menyampaikan ini. Munculnya sikap, data sikap itu muncul dengan anak hafal perkalian itu matematikanya itu jadi nyambung. Belajar itu nyambung, dan saya kemarin hanya menemukan. Terus sikapnya kemana, Pak? Itu nyambung itu maksudnya apa? Terus sikapnya apa? Terus sikap yang dimaksud Bapak apa? Ya respon motivasinya, kemudian proses keaktifannya yang tadinya nggak suka jadi suka, yang tadinya nggak aktif jadi aktif. Oh, gini saja, Pak. Gimana, Bu? Gini. Jadi kalau di dalam sebuah penelitian, yang paling kita bisa lakukan adalah menghasilkan penelitian yang sesuai dengan judul yang kita peroleh. Kemudian kalau di dalam penelitian tersebut kemudian kita menemukan hal-hal baru, masukkan itu di dalam temuan penelitian. Oh, nggih. Nanti masuknya di dalam pembahasan, yang dibahas disesuaikan dengan rumusan masalah yang kemarin Pak Sigit sudah tulis, sesuai dengan rumusannya, gini, selesai. Kok di dalam penelitian ini Bapak kemudian menemukan hal-hal baru di luar yang sudah ditulis, baik itu hubungannya antara judul, rumusan masalah, tujuan, metode, dan seterusnya, Bapak bisa menuliskan lagi di dalam pembahasan itu temuan penelitian. Nah, nanti diungkapkan di situ di dalam pembahasan temuan penelitian itu ternyata ada keterkaitan ini dengan sikap-sikap yang muncul. Ya kan? Jadi ada motivasi di dalamnya, ada keaktifan di dalamnya. Kemudian anak cenderung lebih tertarik dalam belajar, minat pembelajaran, masukkan indikatornya, ini kok sesuai. Masukkan itu di dalam temuan penelitian nih Pak Sigit, itu juga bagus. Boleh. Nggih. Udah ini, Bu, udah klik ini. Iya. Berarti masukkan ke temuan, nggih. Makasih. Jadi di dalam itu namanya ada temuan penelitian bahwa Bapak mulai mengamati hal-hal baru bahwa tidak hanya berkaitan dengan kognitif saja, tetapi secara afektif ternyata juga ada pengaruh. Nah, itu bisa diungkap di situ di dalam temuan penelitian. Nah, kenapa disebutnya sebagai temuan penelitian? Karena hal itu tidak termaktub di dalam rumusan masalah yang Pak Sigit sudah tulis sebelumnya. Tapi boleh dibahas gitu. Sebagai bentuk bahwa guru punya catatan-catatan atau peneliti punya catatan-catatan ketika melaksanakan penelitian tersebut. Pak Iskandar, Pak Sigit Iskandar. Oke, matur nuwun sangat. Bapak Ibu, saya tutup saja perkuliahan kita hari ini karena masih ada kelas lagi untuk saya. Makaten monggo di-share di screenshot dulu ingkang ngagem laptop sinten? Ingkang ngagem laptop? Budine ngagem laptop mboten? Pak Sigit, saya pakai laptop juga, Bu. Iya, Bu. Monggo on cam, teman-teman. On cam, monggo. 1, 2. Sudah. Saya kirim sangat
Bu Iya. Nurina, Iya, saya tutup saja nih Bapak Ibu karena ini saya mau ngajar kelas C. Ngoten nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risti. Nggih, sami-sami. Izin live ya teman-teman. Saya masih ada kegiatan. Ya, Assalamualaikum.